Mencuat kasus Pak Bambang Tri dikriminalisasi 2016, ini spesimen ini sudah banyak beredar. Tapi saya anggap bahwa ini secara official itu baru keluar untuk pertama kali di bulan Oktober 2022. Nah, sejak itu saya ya sebagai dokter dengan pengetahuan dokter itu yang semua dokter di Indonesia, 200.000 dokter di Indonesia itu sangat mudah untuk melakukan sebuah analisis ya terhadap foto yang ada di ijazah ini itu secara ilmu yang namanya ilmu anatomi morfologi ya. Tetapi 15 tahun ya saya sudah menekuni bidang facial action coding system, menekuni bidang neuroscience behavior, bagaimana 42 otot wajah ya yang ada pada wajah kita itu merepresentasikan dari memori yang ada pada otak kita. Sehingga Mahrebian ya seorang ahli mengatakan bahwa apa yang disampaikan secara verbal melalui mulut itu hanya 7% saja. 93% itu diwakili oleh wajah. Wajah yang direpresentasikan oleh 42 dari otot wajah tersebut. Nah, ini ilmu ini non-verbal ya? Iya, yang oleh Andi Aswan itu disebut sebagai ilmu goib. Saya kasih tahu, saya belajar 15 tahun. Tetapi saya belajar sejak Fakhruddin Ar-Razi ya, seorang ilmuwan abad 13 itu sudah menekuni yang namanya ilmu firasah atau ilmu membaca wajah. Dulu di abad ke-13 belum ada teknologi, belum ada face recognition berdasarkan AI, telematika, digital forensik ya. Nah, saya 15 tahun kemudian mewarisi ilmu dari Fakhruddin Ar-Razi yang oleh beliau ini dikatakan sebagai ilmu goib karena ya itu tadi rendahnya pemahaman itu ya. Nah, sekarang ilmu ini bisa dengan mudah ya saya gunakan untuk melakukan penghitungan, bukan hanya sekedar menggunakan 42 otot wajah yang menghasilkan makro ekspresi dan mikro ekspresi, tetapi juga menghasilkan perhitungan matematika. Nah, Dr. Ridho Rahmadi, seorang ahli AI, itu menyetujui pendapat saya. Maka sekarang ini pada buku kami berikutnya, saya tuliskan perhitungan matematika secara Bayesian probability, perhitungan matematika secara Monte Carlo dengan 10.000 variasi, dengan 100.000 variasi. Nanti kita bisa buktikan bahwa wajah ini bukan wajah Jokowi. Selamat datang kembali di channel kita. Tadi dalam video yang barusan kita saksikan bersama terlihat jelas bahwa perdebatan antara kubu Roy Suryo dan juga relawan daripada Jokowi sangat luar biasa sekali, di mana beberapa tanggapan daripada para relawan Jokowi dibantah keras oleh Dr. Tiva. Dan tadi juga dalam video tersebut terlihat jelas bahwa kubu Roy Suryo sangat luar biasa sekali atau sangat menggelegar sekali teman-teman tanggapan atau semangat mereka untuk menuntut keadilan, bahwa mereka sudah benar-benar yakin bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu. Nah teman-teman, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa hal-hal yang atau kejanggalan dapat kita temukan dalam beberapa channel yang barusan mereka upload di channel YouTube mereka, bahwa ada yang mengatakan saya menemukan bahwa ini adalah sebenarnya tidak seperti begini, dan ada juga yang mengatakan ini adalah memang benar. Dan salah satu juga daripada klub mereka yang Rismon Hasiholan kemarin yang semangatnya berapi-api sekali dalam menghadapi atau apalagi ketika berdebat teman-teman, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan ini sangat luar biasa sekali. Nah, pada akhirnya Rismon keluar daripada valu mereka dan mengakui bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita baca beberapa tanggapan yang sudah dicantumkan di sini. Di sini dikatakan debat panas Dr. Tiva vs Ade Dermawan soal laporan Jokowi ke polisi. Nah, teman-teman, di sini semakin memanas, atau di mana-mana di salah satu forum di televisi sering terjadi debat atau adu argumen. Nah, tersangka kasus ijazah Jokowi, Tiva Ujia belak-belakan dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar tidak pernah menuduh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan pemalsuan ijazah.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan alasan Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Nah, ketika ini meneliti ijazah bukan menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, ujar Tifaucia pada hari Kamis lalu, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan yang barusan kita baca dan sangat menarik sekali, teman-teman. Perdebatan atau adu argumen saling mempertahankan dan juga saling membungkam antara satu dengan yang lain, sehingga kalimat atau argumen mereka itu mereka usahakan tidak bisa dibantah dan atau tidak ada lawan kalimat mereka itu, sehingga kebaperan atau kepanasan sering terjadi ketika berdebat. Nah, Dr. Tifa dan Ade Dermawan bicara polemik ijazah Jokowi. Dua tersangka kasus pencemaran nama baik terkait kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu Jokowi pada hari Kamis lalu di beberapa bulan yang lalu. Selang beberapa hari usai pertemuan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo meminta penyidik Polda Metro Jaya agar kasus yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Pada Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifaucia Tisuma atau Dr. Tifa ke Kejaksaan. Mengapa tidak ada kata damai? Program Rosi mengundang pelapor Roy Suryo CS yang diduga Sekjen Pradi Bersatu, Ade Dermawan, serta tersangka kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifaucia Tisuma. Saksikan dalam Rosi episode kasus ijazah Jokowi berakhir di Januari kemarin, yang sangat luar biasa sekali, teman-teman, dan kita bisa lihat di mana-mana perdebatan di televisi, baik itu melalui Zoom atau secara tatap muka langsung, kita sudah melihat dan sangat luar biasa sekali, teman-teman, tanggapan atau argumen mereka tentang bahwa ijazah Jokowi itu palsu, dan selalu dibantah juga oleh relawan atau kuasa hukum daripada Jokowi. Debat sengit UGM vs Dr. Tifa di sidang ijazah Jokowi, Dr. Tifa klaim level intelektual setara Plato. Sidang gugatan warga negara terkait ijazah Joko Widodo berlangsung panas ketika kuasa hukum Universitas Gadjah Mada, Yusuf Wibowo, mempertanyakan kapasitas saksi ahli Dr. Tifa Tisuma. Dalam persidangan tersebut, Dr. Tifaucia yang dikenal sebagai Dr. Tifa menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan publikasi jurnal terindeks KOPSU untuk membuktikan kompetensi ilmiah. Ia menyatakan bahwa capaian intelektual yang dimilikinya telah melampaui sekedar kebutuhan administratif berupa indeksasi akademik. Bahkan dalam pernyataannya, Dr. Tifa membandingkan posisi intelektualnya dengan para filsuf besar dunia seperti Plato dan Socrates, yakni sebuah klaim yang sontak menyedot perhatian ruang sidang dan publik. Dalam persidangan tersebut, Yusuf Wibowo menanyakan jurnal ilmiah apa saja yang telah diterbitkan Dr. Tifa dan terindeks Scopus. Nah, teman-teman, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan masalah ini dapat cepat ada titik terangnya, teman-teman, sehingga rasa penasaran publik juga tidak semakin meluap. Sekian dulu pembahasan kita, dan jangan lupa dong terus sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.